Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D Sarjana Pertanian dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Brumpungan Lor. Ini kita sedang melakukan sidak lahan dengan Pak Cung pribadi. Nah, di sini pada konten kali ini kita akan bertanya-tanya kepada beberapa petani terkait bagaimana penggunaan produk-produk CTHI, apakah digunakan secara tunggal atau di rolling atau dicampur menggunakan produk lain, dan bagaimana perbandingan hasilnya. Nah, di sini sudah ada tanaman bawang merah ya Pak ya? Ya. Nah, ini sudah umur berapa Pak tanaman bawang merahnya? Ini sudah 56. Sudah 56 Ya. HST. Nah, kendalanya selama melakukan budidaya bawang merah ini apa Pak? Yang paling berpengaruh besar terhadap hasilnya? Ya. Pertama, kendala ketika usia awalnya. Dari bibit itu sudah mungkin kurang terlalu lama penyimpanannya ya. Akhirnya pertumbuhannya rata tumbuhnya itu di usia 15 hari. Nah, habis itu pada usia 18 hari itu sudah kelihatan itu masih ada bekas ini ya, di pinggiran itu kerdil, agak kerdil. Akhirnya saya pakai pupuk kimia sintesis ya, yang tinggi fosfat dan kandungannya nitrogen ya, ada kandungan nitrogennya. Terus kemudian 25 itu sudah kelihatan kok kayaknya pertumbuhannya kok lambat gitu ya. Kemudian saya kasih Aminoplen dengan cara dikocor pakai tangki ya. Terus kemudian kendala setelah itu dengan ini ya, hama ulat. Biasanya di samping-samping ada jagung, rumput-rumput banyak seperti ini, memang apa ya, dihinggapi nyengat biasanya, dan itu keluarnya pada malam hari. Nah, untuk kendala yang kedua ini masalah ulat, awalnya alhamdulillah bisa diatasi dengan ini ya, dengan SPP Citronella Pine Plus ya. Saya coba awal-awal dari satu produk ini, dari SPP ini, saya aplikasi pada pagi hari. Saya ingin tahu lebih efektif mana di aplikasi pada pagi hari dan sore hari, bahkan pada malam hari ya. Nah, ternyata saya lihat ininya, perkembangannya ketika pada di aplikasi pada pagi hari itu efektif, cuma belum ini ya, belum memuaskan, belum mengatasi, karena ngengat itu keluarnya pada malam hari ternyata gitu ya. Akhirnya saya coba pada malam hari penyepraian menggunakan SPP. Nah, ternyata pada malam hari itu lebih efektif, ternyata lebih efektif pada penyepraian pada malam hari. Soal kenapa? Ya, sasarannya itu ngengat ya. Pertama itu ngengat, caper yang bawa telur itu gitu ya. Nah, setelah dispray itu saya langsung pakai senter ya. Saya senteri, kan di sini kan dekat dengan rumah, ada lampu juga. Jadi ketika saya ini ngengat itu nyaris nggak ada gitu ya ngengatnya. Terus kemudian setelah saya amati lagi 3 hari kemudian, ulat yang sudah menetas itu ada, memang ya ada, cuma selain terus digenjot dengan pakai SPP juga yang sudah terlanjur di dalam itu saya buang, saya petik ya, betul. Nah, itu yang kendalanya. Jadi ada 2 kendala. Pertama ya, pertumbuhannya ini lambat, terus kemudian hama ulat ya. Karena sekarang sudah masuk musim kemarau, betul, ya Pak ya. Jadi hama ulat juga semakin tinggi. Betul. Nah, ya itu kalau boleh saya tahu, Bapak kan penggunaan SPP-nya apa itu secara tunggal atau di rolling menggunakan produk kimia lainnya? Nah, ini yang terutama Pak SPP itu
SPP itu pertama saya rolling. Ya. Pertama saya rolling yang pagi hari itu memang kurang efektif ya. Setelah itu saya coba ketika malam hari itu efektif, maka saya nggak coba pakai produk lain gitu ya. Cuma SPP itu aja. Karena saya lihat perkembangannya itu sudah bagus gitu ya. Ngengat sudah hampir nggak ada. Bahkan nggak pernah paling 1-2 itu kalaupun ada. Kadang tiap malam kan saya kesini, tiap malam itu nggak ada. Iya, Nggak ada. iya. Berarti dari penggunaan SPP secara tunggal sama di rolling itu kualitasnya lebih bagus secara tunggal saja Pak ya, Iya. penggunaan SPP saja, dan memang penyemprotan yang paling bagus itu dilakukan di malam hari. Ini Iya. Pak Cung sudah melakukannya praktek Iya. sendiri, percobaan sendiri, disemprot di pagi, sore, sama malam hari, Iya. dan ternyata seperti penjelasan saya di konten hama ulat geraya. Nah, itu menjelaskan bahwa memang hama ulat geraya mulai dari ngengat, telur, dan ulatnya sendiri atau larvanya sendiri itu memang hama nokturnal atau aktif di malam hari, sehingga penyemprotan yang paling baik itu memang harus dilakukan di malam hari. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait SPP, Aminoplen. Nah, kalau boleh tahu, selain menggunakan produk-produk itu, apa Bapak menggunakan produk lainnya Pak? Ini saya lihat umbinya besar-besar Bapak. Iya. Mungkin dari Pak Cung sendiri menggunakan produk apa lagi Pak untuk mendukung pertumbuhan bawang merah ini? Iya. Ya, kemarin sempat salah ngitung usianya berapa Oh, HST iya. gitu kan ya. Nah, dari satu teman saya yang ngerawat ini namanya Pak Heri Kiswanto, saya tanya itu berapa usianya sekarang, katanya 55. Ternyata dihitung-hitung lagi ternyata ketemu di usia 45, bukan 55 Terlalu maju ya, HST. Pak, ya? Iya, lalu maju. Akhirnya waktu itu belum ketemu harinya, saya masih berpatokan pada usia 55. Akhirnya saya pakai ini ya, saran dari Pak Sahuri, itu ini khusus pembuahan Pak, saya coba ya pakai yang Amino Booster itu ya. Paginya di usia 45, 46 itu sudah kelihatan daun kok mulai ini ya, tapi kondisi daun itu kaku gitu ya, kaku, cuma ini kok sudah langsung mentol-mentol gitu loh anunya, pakai yang Amino Booster itu. Oh, pakai Amino Booster Iya. ya Pak ya? Nah itu diaplikasikan terus saja sudah, akhirnya di usia 48 ya, menjelang 50 itu baru tahu, loh ini kok usianya kok masih 48 gitu ya. Iya. Padahal waktu aplikasi pertama Amino Boosternya itu masih 44 gitu loh. Jadi keliru ngitung gitu ya umurnya, usianya. Terus akhirnya ya enggak apa-apa, terus aja. Dan alhamdulillah hasilnya ya seperti yang ada di depan kita ini. Alhamdulillah besar-besar. Dan ini rencana mungkin besok atau lusa akan dicabut ini. Sudah dipanen ya Pak ya? Iya, Ya, karena sudah mau memang dipanen. sudah terlihat dari pertumbuhan awalnya yang terhambat, kemudian dikasih Aminoplen, akhirnya bisa Iya, hijau kembali, bisa terus hijau ternyata kembali. umbinya nggak tumbuh-tumbuh, nggak besar-besar, akhirnya Iya. dikasih Amino Booster ya Pak Iya. ya. Dan sekarang ini sudah terlihat langsung mentol-mentol ya Pak Iya, ya? langsung mentol-mentol. Langsung mentol-mentol umbi-umbinya. Nah, ini kalau dari produk pembesar umbinya itu Bapak menggunakan produk lain atau Nggak ada. hanya tunggal dari Cuma Amino Amino Booster. Cuma Amino Booster. Saya buktikan sendiri. Teman-teman mungkin nanti saya rekomendasikan ke teman-teman, nggak usah ragu pakai Amino Booster. Amino Booster itu jos. Gitu aja. Amino Booster jos ya Pak ya? Amino Booster. Nah, Amino Plan juga. iya, gitu ya, Amino untuk Plan pertumbuhannya. juga, terus dan hamanya juga SPP ya, jangan lupa jangan menggunakan SPP. Karena sekarang lagi musim kemarau, sudah masuk Iya. musim kemarau, pastinya hamanya itu juga lebih tinggi ya serangannya. Iya. Nah, mungkin itu saja ya Pak ya konten kali ini. Kita kali ini wawancara dengan Pak Cung. Nah, pada kesempatan selanjutnya akan wawancara dengan petani-petani lainnya. Mungkin dari teman-teman juga bisa stay tune terus di video ini. Terima kasih ya Pak ya. Maaf mengganggu waktunya. Boleh minta jargonnya Pak sebentar. Ini Pak, bersama CTHI Petani Sejahtera gitu. Boleh Pak ya? Oh, bersama CTHI Petani Sejahtera. Yes. Diangkat. Assalamualaikum Mas. Iya, lama sudah tidak ketemu Mas ya. Gimana kabarnya Mas Afan sendiri? Alhamdulillah baik Pak.
Oh iya. Di sawah. Oh lagi di sawah ya Mas ya, sepertinya Mas ya. Iya. Iya. Kalau Mas Ringga gimana Mas keadaannya Mas? Oh, Sehat. Assalamualaikum Mas. Sehat. Iya. Iya ini Mas Afan, ini saya mau tanya-tanya terkait tanaman. Sekarang lagi nanam apa Mas Afan? Tanam bawang merah, Mbak. Oh iya lagi tanam. Oh iya lagi tanam bawang merah ya. Kalau tomatnya kemarin sudah selesai berarti? Tomat sudah selesai, Mbak. Masih lahan lagi. Seger-seger ya tanamannya. Sudah umur berapa itu Mas Afan? Yang di sini umur 42, yang di sini masih umur 25. Oh, oke. Sejauh ini kendalanya apa aja? Selama melakukan budidaya bawang merah, kan sekarang lagi masuk musim kemarau nih. Biasanya hamanya meningkat nggak, Mas? Ada sih, Mbak. Ada sedikit, Mbak. Oh, hanya ada sedikit ya. Iya. Gimana, Mas? Masih menggunakan produk CTHI atau gimana? Kalau sekarang saya full JTHI, Mbak. Oh, Dari sekarang. pertahan sampai boosternya juga JTHI, Mbak. Iya. Iya, gimana? Boosternya bagus, Mas. Kan itu produk baru. Bentar. Nanti saya kirimin fotonya ya, Mbak ya. Kenapa? Oh iya, nanti saya lihat ya fotonya. Oke, gini Mas, sampean pernah ndak Mas kalau menggunakan produk-produk CTHI itu full produk CTHI atau pernah di rolling dengan produk lain? Dulu itu pakai, Mbak. Itu cuma pakai pembunuhnya terakhir itu. Kalau misal SPP 3 kali berturut-turut, itu di yang 4. Misal yang SPP itu ya, Mbak ya. Stroben Plus. Ya. Itu saya pakai 3 hari berturut-turut. Setelah itu pakai kimia. Iya. Tuh. Emang anjurannya dari Pak Sauri kayak gitu. Kalau sekarang full SPP atau menggunakan rolling sama produk lain juga? Nah, sekarang boleh SPP karena ya serangannya juga tidak terlalu banyak. SPP aja cukup. Iya. Kalau perbandingannya gimana Mas? Kualitasnya lebih bagus di rolling apa full SPP aja? Ya kalau kayak sekarang cukup SPP, Mbak. Lebih irit. Oh, lebih irit. Tapi kualitasnya sama ya Mas ya, sama kayak waktu di rolling. Ini aman, Mbak. Iya. Oh ya, biayanya biar tidak bengkak ya Mas. Iya, Mbak, hemat, Mbak. Selain pakai SPP, pakai produk apa lagi sampean? Pakai M23, funginya tunggal M23 aja, Mbak. Oh, pakai funginya tunggal udah M23 aja ya dari dulu. Dan memang sudah ini gimana? Tapi bagus kan Mas untuk ininya, hasilnya? Nah, kan, Mbak, bagus. Setelah itu Aminoplan tetap berarti menggunakan M23, SPP, Aminoplan sama Amino Booster G. Ini, Mbak, saya ini dari umur 8 hari ini pakai Aminoplan sampai umur 10. Nah, itu saya ganti ke Amino Booster. Ini hasilnya. Oh iya. Iya bagus itu tanamannya Mas. Iya mantap. Semoga harganya ini ya tinggi ya. Nah, sekarang harganya turun, Mbak. Oh sekarang masih turun. Turun. Walah, mungkin nanti pas panen naik Mas. Amin. Iya. Mungkin itu saja ya Mas ya. Berarti kesimpulan dari kita berbincang-bincang ini memang lebih baik menggunakan produk CTHI itu secara tunggal aja ya, nggak usah dicampur-campur biar biayanya tidak bengkak Mas ya. Tapi kualitasnya tetap terjamin. Iya, lebih irit, lebih efisien, pakai yang JTHI aja, Pak. Terima kasih ya Mas ya. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Oh ya, saya izin ini dimasukkan ke konten YouTube ya. Iya, Mbak, iya, Mbak. Ya, terima kasih maaf ganggu waktunya ya Mas Afan. Iya. Ya, salam juga ke Mas Ringga. Saya tutup nggih. Iya, Mbak. Ya, mari. Nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama ya Mas ya tidak ketemu. Oke, ya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah di sini teman-teman CTHI juga lagi baik-baik aja, sama ada beberapa
kerjaan yang masih belum selesai. Kalau Mas Adi gimana Mas di sana Mas? Alhamdulillah. Kalau kemarin terakhir kan tanam bawang merah nih Mas. Untuk sekarang lagi tanam bawang merah atau sudah panen Mas? Yang kemarin terakhir kali kita ketemu sudah panen. Umur 7 HST ada, yang 40. Sama. Iya mungkin ini kendalanya gimana Mas? Sekarang kan lagi musim kemarau ini saat nanam bawang merah. Kendalanya kebetulan kan musim kemarau. Musim kemarau ini banyak hama ya. Terutama kalau bawang merah kan ulat itu. Ya. Sejauh ini sih masih teratasi sih. Kalau panen kemarin gimana Mas? Sukses Mas dengan hasil yang melimpah atau ada kendala juga? Alhamdulillah sukses kemarin. Kemarin itu ya bagus lah, super, masuk super. Masuk super, okay. Ini Mas, saya mau tanya-tanya nih. Apa Mas Adi nih pada budidaya bawang merah masih menggunakan produk-produk CTHI ya Mas? Masih, kebetulan masih. Terutama SPP, ini kan musim kemarau nih Mas ya, lagi banyak hama. SPP masih menggunakan berarti Mas? Masih menggunakan sampai detik ini, sampai tadi pagi masih menggunakan SPP. Oke, alhamdulillah. Ini Mas, mau tanya terkait pemakaian produk. Kalau Mas Adi sendiri pernah nggak Mas dalam satu kali budidaya itu menggunakan full SPP, dan apa pernah juga di rolling atau dicampur dengan produk lain? Pernah dulu ya, ini ya musim tanam tahun kemarin pernah tanam bangga kan, kebetulan beberapa lahan. Yang satu lahan memang full SPP, yang satu lahan lagi ada mix sama insek pabrikan, maksudnya insek kimia. Oh, berarti ada yang satu lahan full SPP, ada yang satu lahan di mix dengan atau di rolling dengan produk lain ya Mas ya? Betul. Nah, berarti ada perbandingannya Mas ya. Kalau dari perbandingannya ini apa Mas yang paling mencolok Mas dari hasil perbandingan keduanya? Kalau dari hasil sebenarnya sama-sama bagus, karena kebetulan di tempatku ini Pasuruan ini bukan yang komoditi bawang merah, jadi untuk hama belum terlalu endemik lah. Ya ada, cuma nggak endemik. Jadi pakai SPP masih sangat bagus, masuk sekali ini. Yang satu lahan kemarin pakai rolling ya, maksudnya kan jeda hari ini spray SPP, spray berikutnya pakai kimia sintetis. Itu kemarin kebetulan pakai bahan aktif emamectin benzoat. Yang jadi garis bawah adalah kenapa akhirnya pakai SPP, full SPP ya. Tentunya petani itu selain pintar memanage tanaman, harus pintar juga memanage keuangan, modalnya supaya tidak bengkak. Kalau bengkak nanti hasil panennya kita punya angan-angan terlalu tinggi. Iya. Iya, betul kan? Keuntungannya lebih banyak berarti menggunakan SPP ya Mas ya. Soalnya kan biaya untuk budidayanya lebih murah gitu. Iya, jauh lebih hemat. Ya, jadi perbandingan paling sebenarnya hasil dari kedua perbandingan ini antara di rolling dengan menggunakan produk lain sama full SPP itu sama hasilnya, hanya saja bedanya ini ya Mas ya, beda di biayanya itu akan lebih bengkak saat di rolling. Jadi kalau ada yang lebih murah dan hasilnya sama, kenapa tidak ya Mas ya? Ya, betul. Ya. Nah, lagi kan juga kalau kita pakai kimia terus ya mungkin nggak tahu lah dampaknya kalau pakai kimia terus menerus itu seperti apa, kan nanti lama-lama terjadi ini terus degradasinya lebih tinggi gitu. Iya. Saya rasa kalau petani cerdas harusnya
jika ada opsi untuk semi organik, lebih baik semi organik memang. Iya benar. Iya benar Mas ya. Kenapa kalau harganya lebih murah dan kualitasnya organik, kenapa tidak ya? Lebih baik menggunakan seperti itu. Kalau ini Mas, kalau mungkin kita bahas ke hasilnya. Seandainya itu kan itu lahannya sama apa enggak Mas luasnya? Antara yang full SPP sama yang di rolling. Justru yang pakai full SPP itu aku lebih luas. Oh, lebih luas. Lebih luas daripada yang tak rolling sama kimia sintetis. Tapi biayanya lebih bengkak yang di rolling meskipun lahannya lebih kecil. Kalau dihitung lebih bengkak itu yang di rolling. Oh, alah. Padahal lahannya luasnya lebih kecil ya Mas ya daripada yang full SPP. Iya, nah ini berarti memang lebih baik menggunakan full SPP ya Mas daripada di rolling. Sudah ada buktinya ini dari sampean. Iya. Ya begitu. Terima kasih Mas Adi Sultan sudah menyempatkan waktunya. Ya, ini saya izin dibuat konten ya Mas ya. Boleh. Iya, terima kasih Mas. Saya tutup panggilannya, mungkin semoga budidaya bawang merahnya sukses selalu sama hasil panen yang selanjutnya ini semakin besar ya. Ini semoga harganya juga naik bawang merahnya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Mas Adi Sultan. Saya tutup ge Mas. Assalamualaikum. Salam. Berdasarkan narasumber yang sudah kita lakukan wawancara, mulai dari Pak Cung, Mas Afan, dan Mas Adi, sudah membuktikan bahwa produk-produk CTHI itu lebih baik digunakan secara tunggal, di mana mulai dari biaya dan kualitasnya juga sangat baik jika dilakukan secara tunggal dan tidak dicampur dengan produk lain. Jadi para petani atau sobat tani yang ingin menggunakan produk-produk CTHI, sebaiknya digunakanlah secara tunggal agar biaya dalam melakukan budidaya tanaman tidak bengkak dan tetap bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Dan jangan lupa tonton video CTHI sebelumnya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe video ini. See you guys!